لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim wa ballaga rasul karim wa nahnu minasyakirin wasyahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa melimpahkan kita rahmatnya, melimpahkan anugerahnya kepada kita sekalian. Sehingga jemaah yang berbahagia, kita semua bisa hadir di tempat ini. Itu karena Allah memberikan kita nikmat. Sehingga jangan kita berpikir bahwa kita tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma kadang-kadang nikmat itu kita lupa mensyukurinya. Ada nikmat yang Allah berikan yang tiada taranya, tiada bandingnya ketika kita bisa beriman kepada Allah. Ketika kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu merupakan nikmat terbesar. Bisa dibayangkan jemaah yang berbahagia kalau Allah mencabut nikmat iman itu dari kita. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Maka perlu dijaga. Selalu diingatkan di setiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, di mana saja kita berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita meninggal, janganlah kita mati sebelum kita jangan sampai kita tidak menjadi seorang yang muslim. Nah jemaah yang berbahagia, itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kita masih diberikan nikmat itu dari Allah. Yang kedua jemaah yang berbahagia, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu banyak yang ingin beribadah, banyak yang ingin salat Jumat, tapi mungkin tidak diberikan nikmat sehat. Jadi bersyukurlah kita yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Begitu juga di bulan ini. Bahkan di bulan ini ada dua momentum yang luar biasa.
Satu momentum ketika kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu nikmat ini juga luar biasa jemaah yang berbahagia. Ada banyak negara di kawasan Timur Tengah yang sekarang ini jangankan untuk beribadah, untuk beraktivitas sehari-hari saja, untuk makan minum saja susah karena tidak merdeka. Jadi bersyukurlah kita di Indonesia ini, alhamdulillah. Kita mau beribadah, merdeka kita beribadah. Di mana saja kita mau beribadah. Tidak ada gangguan. Dan itu luar biasa. Nikmat yang jangan-jangan kita tidak syukuri nikmat kemerdekaan ini. Jemaah yang berbahagia, di bulan ini juga kita memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Tentu ini juga ada hal yang sangat besar nilainya. Dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mengarahkan kita, yang membimbing kita menjadi manusia yang baik. Nabi yang mengeluarkan kita dari lembah kehinaan ke lembah kemuliaan. Dan jemaah yang berbahagia, ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, saya yakin kita semua hafal. Ayat yang bahkan sering kita jadikan wirid dalam aktivitas sehari-hari kita. Karena di samping itu, ayat ini banyak diriwayatkan oleh ulama kita, bahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang rutin membaca ayat ini, 2 ayat terakhir di surah At-Taubah, minimal 7 kali siang malam kita baca, Allah memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan. Dicukupkan segala kebutuhannya. Wafat dalam keadaan beriman dan memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jemaah yang berbahagia, saya mewasiatkan kepada kita sekalian supaya membiasakan, melazimkan membaca 2 ayat terakhir di surah At-Taubah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan. Dicukupkan segala kebutuhan. Wafat dalam keadaan beriman dan tinggi rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang berbahagia, saya ingin sedikit mengkaji apa yang ada di balik makna 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah ini. Allah menggambarkan jemaah yang berbahagia bahwa telah datang laqad ja'akum rasul, telah datang seorang rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri. Ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan min anfusikum di sini adalah berasal dari Rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW, berasal dari bangsa kamu sendiri. Artinya apa? Rasul itu bukan sosok yang asing, bukan sosok manusia baru yang muncul, tapi orang yang familiar dengan dirimu sendiri, orang yang mengerti karakter tempat yang beliau akan tempati.
Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mengapa penting seorang nabi? Kita bisa maknai lebih luas, seorang pemimpin itu min ampusikum, supaya muncul yang nanti yang disebutkan di dalam ayat tersebut, azizun alaihi ma anittu. Ini satu luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittu. Beliau sangat merasakan, sangat berat merasakan apa yang kamu derita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang yakin dan percaya tidak akan bisa dilakoni oleh manusia manapun. Karena Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya empati ketika dia hidup. Dia bukan hanya merasakan penderitaan umatnya ketika dia hidup. Bukan hanya merasakan penderitaan umatnya yang ada di zamannya. Tapi semua umatnya sampai di akhir zaman. Bahkan nanti dalam beberapa riwayat dijelaskan secara maksur jamaah yang berbahagia bahwa Rasulullah Muhammad SAW nanti di hari kemudian akan memberikan kepada umatnya syafaat kepada umatnya, pertolongan kepada umat. Jadi rasa empatinya bukan hanya di zamannya, bukan saja ketika Rasulullah hidup, tapi sampai di akhir zaman, bahkan sampai di hari kemudian. Kadang-kadang jamaah yang berbahagia, kita temui ada banyak pemimpin-pemimpin kita yang menanamkan rasa empati kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, kepada warganya. Tapi itu hanya sebatas ketika dia menjabat. Kadang-kadang setelah menjabat sudah hilang lagi rasa empatinya. Karena memang sudah berkurang kekuasaannya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sampai di hari kemudian, azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang dekat dengan Nabiullah Muhammad SAW minimal melalui salawatnya, maka Rasulullah akan merasakan derita yang dialaminya. Ketika mengalami kekurangan, Allah akan mencukupkan kekurangan itu. Ketika dia bahkan mungkin sakit, Allah akan sembuhkan karena dia dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini salah satu makna jemaah yang berbahagia. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat Nabi merasakan penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sangat menginginkan agar kalian dengan keimanan yang kita miliki itu, bil mu'minina ra'ufur rahim, kita akan menjadi orang yang menjadi penyantun, menjadi penyayang jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, ini satu bentuk gambaran bagaimana kehadiran sosok seorang nabi yang luar biasa, bukan hanya ketika di masa hidupnya, bukan hanya di zamannya, tapi bisa memberikan rasa nyaman, rasa tentram, kepercayaan diri dengan kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di ayat berikutnya jemaah yang berbahagia, di ayat terakhir Allah menjelaskan fa in tawallau faqul hasbi Allah. Jika kalian berpaling, faqul hasbi Allah, maka katakanlah hasbi Allah, cukuplah Allah. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kita.
La ilaha illallah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, selama kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang berbahagia, salah satu kunci untuk kita menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika kita mampu bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika betul kita menyandarkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita jemaah yang berbahagia, ketika menghadapi suatu masalah, kita tidak menyandarkan diri kepada Allah. Padahal Allah lah yang hanya bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah lah yang bisa membantu kita. Tapi kadang-kadang kita lupa berserah diri kepada Allah. Kita lupa untuk berserah diri kepada Allah yang akan memberikan kita kebebasan. Allah yang akan memberikan kita pertolongan. Ini yang kadang-kadang kita lupakan jemaah yang berbahagia. Makanya Allah mengingatkan kita, faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena Allah itulah pemilik aras, pemilik kekuasaan, sehingga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan 2 ayat terakhir di surat Taubah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, setidaknya menjadi wiritan kita, bacaan kita, untuk menenteramkan hati kita. Bahkan insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana amana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur alaina fa innaka anta khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka antar arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma adfa' bala'a wal waba'a wa su'al fitnah fa innaka anta khairud dafi'in. Rabbana amanna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.